Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pagi ini kita akan belajar materi baru yaitu koordinat kartesius. Masih tetap semangat? Ya, terima kasih. Kita mulai dengan pembelajaran bab 2 koordinat kartesius. Disiapkan alat tulisnya, kalau ada yang perlu ditulis nanti ditulis dulu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian belajar nanti, kalian bisa menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Z. Yang kedua, kalian bisa menentukan kedudukan titik terhadap titik awal dan titik A, B. Itu tujuannya. Nah, sekarang kita mulai mengenai posisi titik pada bidang koordinat. Di kelas 6 dulu nih, di SD kalian sudah pernah belajar bidang koordinat. Bidang koordinat itu artinya ya perpotongan antara sumbu X dan sumbu Z. Sekarang kalian perhatikan ada gambar seperti ini. Ini ada bidang koordinat. Sumbu yang mendatar itu biasanya dinamakan sumbu X, yang tegak itu namanya sumbu Z. Di sini pada sumbu X ada A, B, C, D sampai L, yang ke atas 1 sampai 11. Kalau kita lihat titik-titik yang ada di sini, hotel, bank, dan seterusnya, misalnya kita ditanya, hotel itu terletak pada koordinat berapa? Jadi ini arah mendatarnya, kita cari, ini pas C, kemudian yang arah tegaknya 5. Berarti ini koordinat hotel adalah C, 5. Kemudian koordinat bank, kita lihat ini F, sana 5, berarti F, 5. Pasar, ini F, 10 dan seterusnya. Bisa melihat ya anak-anak? Itu tentang posisi titik pada bidang koordinat. Nah, sekarang kalau kita disuruh membaca atau menuliskan letak titik pada sistem koordinat kartesius. Tadi yang kalian lihat bidang koordinat, itu kalau diperluas gambarnya seperti ini. Pada arah mendatar dari sumbu X yang di sebelah kanan 0 ini positif, ke kiri negatif. Yang Y juga sama, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Cara menentukan, gunakan titik asal yang koordinatnya 0,0 di perpotongan sumbu X dan sumbu Y sebagai titik acuan untuk menentukan titik A yang koordinatnya X, Z. Kemudian nilai X pada sumbu X itu menunjukkan banyaknya langkah yang ke arah mendatar dihitung dari 0. Nilai Z pada sumbu Z menunjukkan banyaknya langkah pada arah tegak baik ke atas maupun ke bawah dilihat dari titik O yang koordinatnya 0,0 ini. Sekarang misalnya titik A ada di sini letaknya. Kita lihat dari 0 ini berjalan ke kanan 5 langkah, ke atas 2 langkah. Berarti koordinat titik A adalah 5,2. Kalau titik C berarti dari 0 ini ke kiri dulu negatif 5, ke bawah 3. Berarti koordinatnya negatif 5, negatif 3. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Kalau kalian sudah bisa menentukan posisi titik pada bidang koordinat, sekarang kita lihat. Ini juga bidang koordinat. Kemudian kita lihat di sini ada SMP 1 letaknya di sini. Ini arahnya dari 0 tadi ke kanan 5, ke atas 3. Berarti SMP 1 itu berjarak 5 satuan dari sumbu Z. Sumbu Y yang arah ini jaraknya 5. Kalau terhadap sumbu X, ini jaraknya 3 satuan. Berarti jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Z. Rumah belajar kita lihat di sini letaknya. Ini kita lihat dari 0 itu ke kiri negatif 6 dan ke atas 6. Nah, jaraknya itu kan harus bernilai positif. Berarti rumah belajar itu jaraknya terhadap sumbu Z ini adalah 6 satuan. Terhadap sumbu X juga 6 satuan. Kantor Pemda letaknya di sini. Jaraknya kita lihat dari sumbu X sini 5 satuan dan dari sumbu Y itu jaraknya 2 satuan. Itu jarak titik atau jarak tempat terhadap garis sumbu. Bisa dipahami anak-anak? Jangan lupa sumbu X itu yang arahnya mendatar, kalau sumbu Y yang arahnya tegak. Lanjut ya.
Kita lanjutkan posisi titik terhadap titik acuan. Dan ini ada dua macam. Yang pertama terhadap titik asal yang koordinatnya 0,0. Ini ada titik 0,0 itu perpotongan dua sumbu tadi. Kita lihat di sini ada beberapa koordinat. Koordinat titik A itu arahnya dari titik O ke kiri 2, ke atas 5. Berarti koordinatnya negatif 2,5 karena ke kiri. Titik B dari titik O ini ke kanan 3, ke atas 4. Berarti koordinatnya 3,4. Begitu juga titik C, D, dan E. Kalian bisa melihat sendiri kalau D berarti ini ke kanan 4, ke bawah 2, 4,-2. Itu posisi titik terhadap titik pangkal atau titik asal di sini, perpotongan antara dua sumbu koordinat. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang kita lihat posisi titik terhadap titik tertentu yang koordinatnya A, B. Misalnya gambarnya sama seperti tadi, sekarang acuannya adalah titik C di sini. Jadi sebagai acuan adalah titik C. Dari titik C, kalau kita mau ke titik A, kan berarti berjalannya ke kiri dulu 3, ke atas 3. Kalau ke kiri negatif, ke atas positif, berarti koordinat titik A dilihat dari C itu negatif 3,3. Jangan lupa arahnya ke kiri kanan dulu, baru ke atas bawah. Titik B dilihat dari titik C, berarti dari C berjalan ke kanan 2, ke atas 2. Berarti koordinat titik B dilihat dari C itu 2,2. Titik O dari titik C ini berarti ke kiri 1, ke bawah 2. Berarti min 1, min 2 atau negatif 1, negatif 2. Titik D dari titik C berjalan ke kanan 3, ke bawah 4. Berarti koordinat titik D kalau dilihat dari C itu 3, negatif 4. Begitu juga titik E. Bisa dipahami anak-anak? Itu kita menentukan posisi titik terhadap titik acuan. Nah, acuannya itu bisa titik pangkal, tadi titik O, mungkin terhadap titik C atau titik yang lain. Kita lihat berjalannya kemana, ke kiri kanan dulu berapa, ke atas bawah berapa. Itu tentang posisi titik terhadap titik acuan. Bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah bisa, nanti kalian baca lagi. Kalau sudah, kita coba mengerjakan tugas dan mengerjakan kuis berikutnya. Terima kasih. Harus tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.